Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tri Sundari dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 3 semester 5. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang akan saya ambil adalah kendala dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dengan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi suatu masalah yang akan diangkat. Selain itu, karya tulis ilmiah juga memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Fungsi untuk pendidikan, 2. Fungsi untuk penelitian, dan yang terakhir, karya tulis ilmiah juga memiliki fungsi fungsional. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Seperti judul yang saya sampaikan di awal video, yaitu kendala apa saja yang ditemui dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Poin pertama, mahasiswa tidak mengetahui aturan-aturan apa saja dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Maksud dari poin ini, sebagai mahasiswa, kita harus sering rajin membaca referensi dari buku, internet, dan sering mengunjungi perpustakaan untuk menambah referensi dalam pembuatan karya tulis ilmiah kita. Karena menulis karya tulis ilmiah memiliki struktur yang teratur agar saat pengumpulan karya tulis ilmiah tidak banyak mengalami revisi. Next, untuk poin kedua, berhubungan dengan poin pertama, yaitu mahasiswa sulit menemukan ide. Di sini, saya akan memberikan tips paling mudah bagaimana cara menemukan sebuah ide, yaitu dengan cara sering menghubungi dosen pembimbing untuk mengajak berdiskusi sehingga kita dapat menentukan gambaran secara luas ide apa saja atau judul apa yang akan kita gunakan. Next, untuk poin ketiga, poin ini tidak hanya kita temukan pada saat pembuatan karya tulis ilmiah, yaitu rasa malas atau dalam bahasa anak zaman sekarang mager alias malas gerak. Sebagai mahasiswa, kebiasaan ini harus kita tinggalkan, seperti pengumpulan tugas H-1. Kita harus tetap produktif dalam melakukan aktivitas yang bermanfaat agar menambah wawasan kita dalam pembuatan karya tulis ilmiah dan juga bisa menambah wawasan untuk tugas lainnya. Lanjut, poin keempat, kurangnya buku pedoman dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Terkadang, buku pedoman di perpustakaan tidak lengkap, sehingga mahasiswa harus membeli buku pedoman di luar dengan harga yang cukup mahal, menjadi salah satu kendala dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Untuk tips poin keempat, mahasiswa dapat meminjam buku pedoman para alumni yang sesuai jurusan mahasiswa tersebut. Setelah itu, poin kelima. Untuk poin kelima, berhubungan dengan poin keempat, yaitu biaya dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Tidak semua mahasiswa memiliki finansial yang baik, karena di semester akhir, mahasiswa akan banyak mengeluarkan biaya untuk turun ke lapangan, biaya kendaraan, dan hal-hal yang tidak terduga lainnya. Kita beralih ke poin keenam, yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti laptop yang tidak memadai, mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi, dan kendala jaringan. Untuk poin ketujuh, sulitnya mengatur jadwal untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Banyak sekali dosen pembimbing yang sering menunda-nunda
dalam melakukan pemeriksaan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswanya, sehingga mahasiswa tidak mengetahui berapa persen karya tulis ilmiah tersebut mengalami revisi kembali. Untuk poin terakhir, poin yang berhubungan dengan pertemanan. Pertemanan yang tidak baik antar mahasiswa membuat mahasiswa menjadi malas dalam membuat karya tulis ilmiah. Jika memiliki hubungan baik dalam pertemanan, mahasiswa dapat bertukar pikiran, menambah wawasan, dan mendapatkan ide, sehingga dapat memudahkan dalam pengerjaan karya tulis ilmiah menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Demikian yang telah saya sampaikan, poin-poin apa saja kendala dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kurangnya informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. See you.